Safno, yang sebelumnya dikenal sebagai mantan suami selebgram asal Yogyakarta, Dilan Janiar, kembali mencuri perhatian publik. Sosok yang kerap menjadi bahan perbincangan ini mendadak viral setelah sebuah video memperlihatkan dirinya tengah bersama seorang wanita di dalam mobil mewah dan beredar luas di media sosial. Kejadian ini langsung menuai beragam reaksi dari warganet. Banyak yang mempertanyakan keputusan Safno, mengingat dirinya baru saja resmi bercerai dengan Dilan Janiar beberapa waktu lalu. Tidak sedikit yang merasa heran dengan cepatnya Safno menjalin kedekatan dengan wanita lain. Sementara isu perselingkuhan yang diduga dilakukan olehnya masih hangat diperbincangkan. Lantas, seperti apa reaksi Dilan Janiar mendengar kabar viral ini? Aduh, hemat ya, hemat. Standarmu kamu harus ingat, balik lagi, harus ingat standarmu, nggak bisa kayak dulu pas masih sama aku, nggak bisa foya-foya, nggak bisa megang duit tas-tus, belakangnya tus-tus, segala macem, wer, kayak seolah-olah besok bakal dapet lagi. Dah, satu kalimat untuk Safno. Semangat ya. Bye bye. Drama antara Dilan Janiar dan mantan suaminya, Safno, tampaknya belum menemui titik akhir. Setelah perceraian mereka yang ramai dibicarakan publik, pembagian harta gono gini seharusnya menjadi langkah untuk menyelesaikan urusan keduanya. Namun, sebuah pernyataan mengejutkan dari Dilan baru-baru ini kembali memanaskan suasana. Dalam sebuah unggahan di media sosialnya, Dilan mengungkapkan bahwa Safno masih menguasai aset yang sebenarnya menjadi bagian dari miliknya, yaitu akun YouTube yang mereka kelola bersama saat masih berstatus suami istri. Akun tersebut diketahui memiliki jumlah pengikut yang besar dan terus menghasilkan pendapatan signifikan dari iklan serta konten lama yang masih ditonton oleh banyak orang. Namun yang membuat Dilan benar-benar murka adalah sifat Safno yang disebutnya serakah karena enggan membagi hasil pendapatan dari akun tersebut. Oke, eksklusif nih, aku spill lagi. Jadi kan aku kan ada YouTube Bontot Family ya. Dan ya Allah guys, itu kan ada AdSense-nya. Dan video-video panjangnya itu tuh kayak lumayan banyak yang naik banget lagi setelah kasus ini. Dan kalian tahu apa? Itu kan emailnya atas nama Saf. Dan si Saf itu nggak mau ngasih AdSense-nya sama sekali. Kan aku udah bilang sama pengacara aku, tolong dimintain bang, gitu-gitu kan. Aku juga butuh income, dan itu semua tuh yang ngurusin editan segala macam tuh dari aku. Dan video-video terakhir short segala macam itu juga isinya aku semua gitu loh. Terus pas dimintain dia bilang nggak mau, katanya AdSense dari April sampai Maret April tuh cuma 1.400.000 gitu kan. Terus kalau katamu cuma, ya udah kasih aja, transfer aja gitu loh ke aku. Kenapa segitunya banget gitu loh? Padahal kalau kita ribut tuh kan dari Januari, dan itu video shortnya dan video long tuh banyak banget. Aku yakin nggak mungkin satu. Pasca perceraian yang menghebohkan publik, pembagian harta gono gini antara Safno dan Dilan Janiar kembali menjadi bahan perbincangan hangat. Berdasarkan informasi yang beredar, Safno mendapatkan aset berupa uang tunai senilai 800 juta rupiah dan sebidang tanah hasil dari proses mediasi mereka. Namun, momen ini memicu perdebatan di kalangan warganet yang merasa pembagian tersebut tidak adil.
Sejumlah warganet menilai bahwa Dilan, seorang selebgram sukses yang dikenal sebagai pekerja keras, lebih berhak atas sebagian besar aset mereka. Banyak yang mengungkapkan rasa simpati terhadap Dilan, mengingat selama pernikahan, ia terlihat lebih dominan dalam urusan mencari nafkah dan membangun karir, termasuk pendapatan dari berbagai endorsement, kerjasama bisnis, hingga konten-konten digital yang kerap mereka bagikan bersama. Namun, yang paling memicu kemarahan publik adalah pengakuan Dilan bahwa Safno sempat meminta bagian sebesar 3 miliar rupiah sebagai kompensasi atas perceraian mereka. Permintaan fantastis itu jelas ditolak oleh Dilan yang menganggap jumlah tersebut tidak masuk akal. Melalui unggahan di media sosialnya, Dilan membagikan momen saat proses pembagian aset tersebut berlangsung. Stay true. Nah, juga begitu. Kita suruh hai, dia mau terjawab juga, mau skripsi loh. Nggak nyambung. Jadi ini tuh kita itu mengambil jalur sebelum masuk ke pengadilan, harta gono gini disepakati bersama dulu gitu. Dapat 800 jetong plus tanah sedianya. Sisanya ya aku lah. Gila, gue nyari. Lo nggak ada presentase. Awalnya dia minta 3M. Enggak. Hah? Udah nyetarain istrinya Baim Wong ya, Paula Verhoeven, minta 3M. Ini kamu nyamain sama, bayangin sekelas Paula ya, minta 3M dan dia minta 3M juga. Aku rasa dasar cowok mau. Mundur ke belakang, drama kehidupan rumah tangga Dilan Janiar dan Safno ternyata memiliki akar masalah yang lebih dalam daripada yang diketahui publik. Ya, sebelum perceraian mereka resmi diumumkan, Dilan sempat membuat heboh dengan curhatan emosional di media sosial yang mengungkapkan dirinya telah berkali-kali dikhianati oleh Safno. Melalui serangkaian unggahan yang kini telah dihapus, Dilan dengan terbuka menceritakan bahwa ia sudah terlalu sering memaafkan Safno atas perselingkuhan yang dilakukan. Ia berharap perubahan akan terjadi, namun kenyataan berkata lain. Punya tuh orang dapat 3 bulan di Jogja, katanya kayak gitu. Dia tinggal datang. Akhirnya saat itu aku bilang ini tuh kami makan di luar. Beneran suami itu ya? Berada di titik itu sampai benar-benar aku klarifikasi yang sebenarnya terjadi kepada kalian itu butuh waktu yang cukup lama untuk menenangkan pikiranku, hatiku, berdamai dengan diri sendiri, memaafkan diriku sendiri dan juga dia. Dan aku tidak pernah berharap ada di posisi ini. Di sini yang aku nggak suka adalah ada sesosok perempuan yang mungkin kalian tahu, kita sebut aja inisialnya PK, yang selama ini bermunculan di sosmed di tengah-tengah huru-hara rumah tanggaku gitu ya. Nah si PK ini, dia ini
ini memanfaatkan situasiku yang bener-bener lagi down-downnya. Tiba-tiba si perempuan ini muncul dan seolah-olah menjadi pahlawan yang memberitahu bahwa kelakuan suamiku seperti itu gitu kan. Sampai akhirnya suatu saat ada temennya yang nge-DM aku guys, yang isinya kayak gini nih. Sebelumnya maaf nih ya kak, aku kan temenan sama. Nah kan aku kaget banyak berita soal dia. Ya aku langsung nanya dong kak, karena pikirnya kita kan temen gitu. Ada apa? Rame bener gitu kan. Nah dia malah jawab gini, ini lagi netizen gitu. Yah netizen dari mananya kak? TikTok aku juga punya, followers juga ada. Dibilang netizen sama dia, mungkin baru ngerasain tenar jadi langsung sok ngartis gitu. Jijik jadinya. Jadi temennya tuh dianggap netizen, padahal temennya itu juga punya akun TikTok dan punya followers juga, dan itu juga temennya gitu. Kenapa tega-teganya mbak kamu manggil dia netizen gitu ya, kayak kamu gak kenal aja, kayak udah meroket sampai dengan tinggi loh mbak, belum jadi mahal ini loh kamu. Sudah seperti itu ya, namanya star syndrome, orang beda-beda dong ya. Dan mungkin juga kalau misalnya aku berada di posisi dia, pasti senang banget dong ya kan, tiba-tiba followersnya naik, viewsnya juga gede banget, rame banget, luar biasa, congrats banget loh mbak. Emang anak dunia malam aja kak dia, cowoknya banyak. Kalaupun emang iya pernah ada hubungan sama Savno bukan satu-satunya cowok dia. Pas dia bikin story sama orang Jepang itu juga foto-fotonya udah dari tahun-tahun yang lalu dia up lagi, mungkin karena takut terus-terusan dihujat netizen kali ya. Oh, jadi itu fotonya pacarnya itu tuh bukan yang sekarang. Foto dengan orang Jepang itu, pacarnya itu tuh udah tahun-tahun yang lalu di-up lagi mbak. Padahal sama yang orang Jepang itu udah putus dari lama mereka. Aduh mbak kenapa putus? Kayak sambung lagi mbak. Aku minta tolong sama kakak jangan up chat aku sama kakak ya. Kalau kakak mau bikin klarifikasi boleh bacain aja, tapi jangan up chat aku sama kakak. Jujur aku pernah sedekat itu sama PK, tapi karena perkataan dia kemarin nyakitin hati aku banget, jadi aku ikut jijik sama dia. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.